Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum kali ini saya ingin mencoba dan menyampaikan tentang kajian dari surah Yusuf. Kemarin kita sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan ayat pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alif lam ra. Kemarin kita sudah sedikit bahas tentang Fawatihus Suwar atau pembukaan surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan ejaan atau penggalan huruf hijaiyah. Alif, lam, ra terdiri dari 3 huruf. Kemudian penjelasannya ketika Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu bi'ashri amthaliha 10 kali lipat. Nah, diantaranya adalah alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menjelaskan. Ayat Allah itu ada 2, ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis itu di dalam Al-Quran, yang tidak tertulis itu kalau bahasa istilahnya adalah ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Itu adalah menandakan ciptaan Allah, bahwa sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu namanya Al-Khaliq, yang disembah, yang oleh umat Islam disebut dengan Allah. Baik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran Qur'anan Arabiyyan dalam bacaan yang berbahasa Arab. Tujuannya adalah la'allakum taqilun, agar kalian mau merenungkannya, agar kalian mau menggunakan akal, agar kalian berpikir. Nah, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang benar-benar bagi siapa yang menggunakan akal dan pikirannya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak di postingan itu bagaimana orang-orang non-muslim yang menggunakan nalarnya itu benar-benar mendapatkan hidayah. Ada koh ini, ada koh ini, ada koh ini, yang sebelumnya non-muslim karena mereka betul-betul berpikir akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang agak viral di YouTube sekarang itu adalah koh Doni apa Denitan itu. Donitan itu kan engkoh semuanya itu adalah orang cerdas yang menggunakan akalnya. Ketika akalnya digunakan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita merenungkan, di antara mukjizat Al-Quran adalah bahwa bahasa Al-Quran itu sangat simpel, produktif, akan tetapi mampu menjangkau makna yang sangat mendalam. Kemarin saya kasih contoh bahwa ketika kata bismillah yang terdiri dari pengucapan 4 suku kata, bismillah 3, tapi ketika diartikan dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah, boros apa enggak mas? Boros. Itu cukup dengan bahasa Arab bismillahi 4, apalagi kalau
terjemahkan translate dalam bahasa Inggris, Bismillahi in the name of Allah, itu udah berapa? Nah, Al-Quran sangat simple. Itu diantara mukjizatnya seperti itu. Saya merenungkan ini, baca-baca betapa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bahasa Arab itu, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab karena maknanya itu bunyinya simpel tapi menjangkau makna yang terjauh, makna yang terdalam. Nah, itu dari sisi mukjizat. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu arqaakum surat Yusuf." Ajarkanlah oleh kalian, budak-budak kalian, surah Yusuf, yakni pembantu-pembantu yang ada di rumah kita, suruh diajarkan surah Yusuf. Alasannya, fa innahu ayyuma muslimin talaha, karena sesungguhnya siapapun muslim yang membaca surah Yusuf, au 'allamaha ahlahu, atau mengajarkan kepada keluarganya, au ma malakat yaminah, atau budak yang dimiliki, hawanallahu alaihi sakaratul maut, Allah akan mudahkan dirinya menghadapi sakaratul maut. Kemudian wa a'tahu minal quwwati alla yahsida musliman, dan Allah akan memberikan rezeki untuk tidak dengki kepada sesama muslim. Nah, itu ceritanya surah Yusuf. Di dalam beberapa awalan cerita kan Nabi Yusuf itu, bahasa sekarang itu, dipersekusi, terus diintimidasi, terus dicelakai oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena masalah iri dengki. Siapa yang membaca surah Yusuf dan mengajarkan kepada keluarganya, maka Allah akan memberikan a'tahullahul quwwah, Allah akan memberikan kekuatan untuk tidak dengki dan iri kepada sesama muslim. Itu dari segi keutamaan atau fadilah. Hadis ini disampaikan pada pembukaan di dalam surah Yusuf dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum kali ini saya ingin mencoba dan menyampaikan tentang kajian dari surah Yusuf. Kemarin kita sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan ayat pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alif lam ra. Kemarin kita sudah sedikit bahas tentang Fawatihus Suwar atau pembukaan surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan ejaan atau penggalan huruf hijaiyah. Alif, lam, ra terdiri dari 3 huruf. Kemudian penjelasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu bi'ashri amthaliha, 10 kali lipat. Nah, diantaranya adalah alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menjelaskan. Ayat Allah itu ada 2, ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis itu di dalam Al-Quran, yang tidak tertulis itu kalau bahasa istilahnya adalah ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Itu adalah menandakan
ciptaan Allah, bahwa sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu namanya Al-Khaliq, yang disembah, yang oleh umat Islam disebut dengan Allah. Baik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an Qur'anan Arabiyyan, dalam bacaan yang berbahasa Arab. Tujuannya adalah la'allakum taqilun, agar kalian mau merenungkannya, agar kalian mau menggunakan akal, agar kalian berpikir. Nah, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang benar-benar bagi siapa yang menggunakan akal dan pikirannya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak di postingan itu bagaimana orang-orang non-muslim yang menggunakan nalarnya itu benar-benar mendapatkan hidayah. Ada koh ini, ada koh ini, ada koh ini, yang sebelumnya non-muslim karena mereka betul-betul berpikir akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang agak viral di YouTube sekarang itu adalah koh Doni apa Denitan itu, Donitan itu kan engkoh-engkoh semuanya itu adalah orang cerdas yang menggunakan akalnya. Ketika akalnya digunakan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita merenungkan, di antara mukjizat Al-Quran adalah bahwa bahasa Al-Quran itu sangat simpel, produktif, akan tetapi mampu menjangkau makna yang sangat mendalam. Kemarin saya kasih contoh bahwa ketika kata bismillah yang terdiri dari pengucapan 4 suku kata, bismillah 3, tapi ketika diartikan dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah, boros apa enggak mas? Boros. Itu cukup dengan bahasa Arab bismillahi 4, apalagi kalau diterjemahkan translate dalam bahasa Inggris bismillahi in the name of Allah, itu udah berapa? Nah, Al-Quran sangat simpel. Itu diantara mukjizatnya seperti itu. Saya merenungkan ini, baca-baca betapa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bahasa Arab itu, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab karena maknanya itu bunyinya simpel tapi menjangkau makna yang terjauh, makna yang terdalam. Nah, itu dari sisi mukjizat. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu arqaakum surat Yusuf." Ajarkanlah oleh kalian, budak-budak kalian, surah Yusuf, yakni pembantu-pembantu yang ada di rumah kita, suruh diajarkan surah Yusuf. Alasannya, fa innahu ayyuma muslimin talaha, karena sesungguhnya siapapun muslim yang membaca surah Yusuf, au 'allamaha ahlahu, atau mengajarkan kepada keluarganya, au ma malakat yaminah, atau budak yang dimiliki, hawanallahu alaihi sakaratul maut, Allah akan mudahkan dirinya menghadapi sakaratul maut. Kemudian wa a'tahu minal quwwati alla yahsida musliman, dan Allah akan memberikan rezeki untuk tidak dengki kepada sesama muslim. Itu ceritanya surah Yusuf. Di dalam beberapa awalan cerita kan Nabi Yusuf itu, bahasa sekarang itu, dipersekusi, terus diintimidasi, terus dicelakai oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena masalah iri dengki. Siapa yang membaca surah Yusuf
dan mengajarkan kepada keluarganya, maka Allah akan memberikan a'tahullahul quwwah, Allah akan memberikan kekuatan untuk tidak dengki dan iri kepada sesama muslim. Itu dari segi keutamaan atau fadilah. Hadis ini disampaikan pada pembukaan di dalam surah Yusuf dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.